Lu tau gak sih? Kadang hidup tuh kayak video highlight doang di Instagram. Kelihatannya keren, tapi belakang layarnya bejir, chaos. Di awal banget tuh dibahas soal gimana realita hidup tuh gak pernah bisa ditebak. Banyak orang tuh kebanyakan mikir hidup bakal mulus kayak jalan tol. Padahal nyatanya lebih kayak jalan komplek abis hujan. Becek, licin, dan banyak lubang gak? Jancok. Dari kecil kita sering dikasih mindset harus sukses. Tapi definisi sukses tuh kadang aneh banget. Lu lihat kanan kiri, semua orang ngomongin soal kerja di tempat keren, gaji gede, atau punya mobil baru. Tapi pas udah ngejar itu semua, banyak yang malah ngerasa kosong. Kayak anjir gue udah dapet semua ini tapi kok gak ngerasa apa-apa ya? Nah di situ tuh baru mulai kebuka. Ternyata sukses bukan cuma soal materi, tapi soal how you feel inside. Kalau lu tiap hari bangun cuma buat ngejar target orang lain, lama-lama lu capek sendiri, bejir. Awal mula perjalanan ini tuh basically tentang nyadar bahwa hidup bukan balapan. Banyak banget orang kejebak mindset gue harus cepet sukses. Padahal kalau dipikir-pikir, hidup tuh maraton bukan sprint. Nggak semua orang start dari garis yang sama juga anjir. Ada yang lahir udah dapet cheat code, ada juga yang baru mulai dari nol banget. Tapi bukan berarti yang dari nol kalah, malah kadang mereka lebih tahan banting, lebih adaptif, lebih ngerti realita. Terus nih, yang paling nyentil tuh soal gimana lu harus punya awareness sama diri lu sendiri. Lu tuh siapa, lu mau kemana, dan kenapa lu pengen ke situ. Banyak banget orang hidup kayak autopilot, cuma ikut arus. Padahal, kalau lu gak ngerti kenapa lu ngelakuin sesuatu, lama-lama lu bisa hilang arah. Kayak jalan di gelap tanpa senter, bejir. Makanya mindsetnya harus diubah. Bukan cuma gue pengen sukses, tapi gue pengen hidup yang berarti. Kadang arti ini bukan di uang, tapi di ketenangan. Kadang bukan di jabatan, tapi di waktu buat diri sendiri. Dan lucunya nih ya, makin lu ngejar validasi dari orang lain, makin lu kehilangan jati diri lu sendiri. Parahnya, di era sekarang, tuh semua orang kayak berlomba jadi paling keren, paling sibuk, paling produktif. Padahal kadang yang paling zen itu justru yang bisa chill di tengah chaos. Yang bisa bilang, ya udah sih, hidup emang gini anjir. Intinya, di awal ini tuh ajak lu buat recheck mindset. Hidup tuh gak linear. Gak semua harus A, B, C, D. Kadang lu harus muter, kadang jatuh, kadang diem dulu. Dan itu bukan kegagalan, tapi proses. Kayak kata temen nongkrong gua, lu gak akan bisa ngerasain enaknya kopi kalau belum pernah ngerasain pahitnya hidup. Bajir. Dalam banget kan? Tapi ya emang gitu hidup. Pahitnya itu yang bikin rasanya lengkap. Dunia gak butuh drama lu, yang penting lu bisa ngerjain, anjir. Lu pernah gak sih waktu masih kuliah atau baru lulus ngebayangin dunia kerja tuh kayak di film-film? Duduk di kantor keren, ngopi sambil buka laptop, terus semua orang profesional banget kayak di LinkedIn. Tapi pas beneran masuk dunia kerja, jancok, ternyata realitanya nggak seindah itu. Yang pertama lu sadarin tuh, dunia kerja tuh nggak peduli sama teori yang lu hafalin mati-matian pas kuliah. Lu bisa IPK 4.0, tapi kalau nggak bisa adaptasi, ya wassalam anjir. Di dunia kerja tuh yang dihargain bukan cuma otak, tapi juga sikap, fleksibilitas, dan kemampuan lu buat survive di tengah tekanan. Karena percuma pinter tapi dikit-dikit baper, bejir. Terus realita pahit lainnya, kerja keras nggak selalu langsung dihargain. Kadang lo udah ngasih 120%, tapi yang naik jabatan malah orang yang jago ngatur pencitraan. Sakit sih, tapi begitulah sistemnya. Di titik itu lo bakal sadar, dunia kerja tuh bukan cuma soal hasil, tapi juga soal strategi dan komunikasi. Lo bisa jadi orang paling capable, tapi kalau lo nggak tahu cara nunjukin value lo, ya lo tenggelam di antara orang-orang yang suaranya lebih keras. Dan lucunya, pas baru kerja, ekspektasi lo tuh tinggi banget. Lo mikir, gue pengen kerja di tempat yang sesuai passion gue. Tapi setelah beberapa bulan, yang lo pikirin cuma, anjir, kapan gajian? Gak salah, itu manusiawi. Semua orang butuh duit buat hidup. Tapi di titik itu juga, banyak yang mulai kehilangan semangat karena ternyata passion doang gak cukup buat bayar kos dan kopi susu, bejir. Di situ lu bakal sadar, dunia kerja tuh trade off banget. Kadang lu harus ngorbanin waktu, bahkan mental buat dapet stabilitas. Tapi ya gak bisa juga nyalain sistem karena semua orang juga lagi berjuang buat survive.
Terus yang bikin makin real tuh, kerja bukan cuma soal tugas dari atasan. Kadang yang paling berat tuh justru politik kantor. Ini nih ajar. Banyak banget yang awalnya idealis banget, pengen kerja lurus-lurus aja, tapi lama-lama belajar juga. Oh, ternyata nggak semua hal bisa diselesaikan pakai logika. Kadang lo harus tahu kapan ngomong, kapan diem, kapan pura-pura bodo amat. Itu bukan munafik, itu adaptasi, janco. Dan buat yang baru kerja, jangan kaget kalau ternyata kerja tim itu nggak selalu solid kayak di teori. Kadang yang bikin stres tuh bukan kerjaannya, tapi orang-orangnya. Ada yang suka ngilang pas deadline, ada yang jago ngatur-ngatur tapi nggak pernah ngerjain. Tapi ya udah, lo harus belajar main di tengah situasi itu. Dunia kerja tuh kayak hutan, bukan yang paling kuat yang menang, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri. Tapi walaupun keras, dunia kerja tuh juga tempat yang bisa ngebentuk karakter lu banget. Di situ lu belajar nahan ego, belajar tanggung jawab, dan ngerti nilai waktu. Lo bakal ngerti gimana rasanya dihargain bukan karena nilai, tapi karena kontribusi nyata. Kadang lo juga bakal ketemu momen-momen kecil yang bikin semua capek itu worth it. Kayak klien yang puas, atasan yang appreciate, atau sekedar gajian yang pas banget sebelum tanggal 2. Dan ujung-ujungnya lo bakal nyadar, kerja itu bukan cuma cari duit tapi cari makna. Karena kalau tiap hari lo cuma ngelakuin sesuatu tanpa tahu kenapa, lo bakal ngerasa hampa walaupun dompet lo tebal. Jadi cari makna di tengah sibuknya hidup. Walau sesimpel gue kerja biar bisa traktir nyokap aja, itu udah dalam banget bejir. Intinya dunia kerja tuh bukan surga, tapi juga bukan neraka. Cuma realita yang gak bisa lo hindarin. Lo gak harus cinta banget sama kerjaan lo, tapi paling gak lo harus bisa berdamai sama itu. Karena pada akhirnya semua orang cuma lagi belajar biar bisa hidup dengan tenang. Anjir. Tentang duit dan cuan, antara butuh, ingin, dan ketamakan, nyanco. Jujur aja deh, lu bisa ngomong duit bukan segalanya cuma kalau lu lagi nggak kepepet. Tapi begitu tagihan numpuk, kontrakan jatuh tempo, dan bensin tinggal seperempat, tiba-tiba semua idealisme itu hilang, anjir. Duit tuh emang bukan segalanya, tapi tanpa duit segalanya bisa berantakan juga, bejir. Masalahnya bukan di duitnya, tapi di gimana cara lu ngeliat dan make itu. Banyak orang yang kerja mati-matian buat ngejar angka di rekening. Tapi lupa kalau duit itu cuma alat, bukan tujuan akhir. Parahnya, makin gede duitnya, kadang makin kecil rasa puasnya. Kayak lu minum air laut, makin diminum makin haus. Kadang karena kejar cuan terus, orang jadi kehilangan arah. Bangun pagi udah mikirin target, lembur sampai malam demi bonus, tapi lupa nanya ke diri sendiri, buat apa sih gue capek begini? Kayak autopilot aja, hidup cuma muter di siklus kerja, gajian, repeat. Tapi ya gitu, realitanya hidup modern tuh kejam, nyanco. Lu gak bisa bilang gue gak peduli duit kalau tiap hari lu dihadapin sama kebutuhan. Dari bayar listrik, makan, sampai nongkrong di kafe favorit, semua butuh duit. Jadi bukan berarti salah kalau lu ngejar duit, tapi masalahnya muncul pas lu ngejar sampai lupa nikmatin proses hidup itu sendiri. Banyak banget yang akhirnya burn out bukan karena kerjanya berat, tapi karena nggak tahu kapan berhenti ngejar. Yang paling lucu tuh, di tongkrongan pasti ada aja yang sok-sokan ngomong, gue kerja buat passion bukan uang. Tapi begitu lihat slip gaji turun, auto senyum kayak dapet DM dari crush bejer. Itu tandanya deep down, semua orang butuh kestabilan finansial. Passion itu penting, tapi passion juga perlu makan, anjir. Realistis saja, nggak ada yang bisa fokus berkarya kalau perut keroncongan. Jadi bukan berarti lu matre kalau mikirin duit, lu cuma realistis. Cuma yang harus lu hatiin, jangan sampai lu diperbudak duit. Duit itu harusnya ngikutin lo, bukan lo yang jadi budak dia. Banyak banget yang akhirnya kehilangan jati diri karena terjebak gaya hidup yang gak perlu. Demi kelihatan sukses, padahal isi rekening minus. Demi flexing biar dikira mapan, padahal tiap akhir bulan minjem duit ke temen. Kayak buat apa sih, nyancok?
Kalau hidup lu isinya cuma ngejar validasi dari orang yang bahkan gak peduli sama lu bakal capek sendiri. Yang keren tuh justru orang yang bisa ngatur duitnya tanpa harus ngorbanin ketenangan. Gak harus kaya, tapi cukup buat hidup dan punya waktu buat hal-hal yang bikin lu bahagia. Kayak nongkrong bareng teman, nonton film sendirian, atau sekedar tidur siang tanpa mikirin invoice. Itu bentuk kemewahan yang underrated banget. Karena di tengah dunia yang serba hustle, bisa tenang tanpa mikirin cuan, tuh udah jadi privilege tersendiri anjir. Intinya bab ini tuh ngajarin lu buat punya hubungan yang sehat sama uang. Duit itu penting, tapi bukan segalanya. Ngejar boleh, tapi jangan sampai lu kehilangan arah. Karena percuma punya banyak duit tapi hati lu ampah. Kayak punya rumah gede tapi gak pernah pulang. Yang paling penting tuh bukan berapa banyak lu dapet, tapi gimana lu make dan nikmatin itu. Kadang kebahagiaan gak perlu mahal, cuma butuh kopi saset, rokok sebatang, dan obrolan jujur sama diri sendiri. Gue kerja buat apa sih sebenarnya? Kalau lu udah bisa jawab itu dengan tenang, berarti lu udah satu level lebih dewasa dari banyak orang, Bejer. Perjuangan and burnout. Ketika lu capek tapi nggak bisa berhenti, Bejir. Lu tahu nggak, ada momen di hidup di mana lu udah kerja mati-matian tapi hasilnya kayak nggak sebanding. Kayak lu udah lari maraton tapi garis finishnya malah makin jauh. Capek iya, tapi nggak bisa berhenti juga. Karena kalau berhenti ada tagihan yang nunggu, ada tanggung jawab yang nggak bisa ditinggal. Bejir, dilema banget. Di titik ini, banyak orang mulai ngerasa burnout, bukan cuma lelah fisik, tapi mental dan jiwa juga. Bangun pagi rasanya kayak dihantam truk ekspektasi. Lu pengen rebahan, tapi rebahan pun gak tenang karena di kepala muter terus. Kerjaan belum kelar, target belum nyampe. Kadang lu udah coba healing tapi malah makin stres karena healingnya gak nyentuh akar masalahnya. Kayak liburan 3 hari, balik lagi ke rutinitas dan semua rasa capek numpuk lagi. Cancok, kayak lingkaran setan gak ada ujungnya. Yang bikin tambah berat tuh ekspektasi, bukan cuma dari orang lain, tapi dari diri lu sendiri. Lu pengen sukses, pengen jadi versi terbaik, pengen buktiin kalau lu bisa, tapi saking pengennya, lu lupa kalau lu juga manusia bukan robot. Lu maksa diri buat kuat terus, padahal di dalamnya udah retak. Ada satu momen di mana lu duduk sendiri, bengong, terus mikir, anjir, sebenarnya gua ngapain sih selama ini? Dan itu bukan tanda lemah, bro. Itu tanda lu udah terlalu lama ngelawan diri sendiri. Perjuangan tuh bukan cuma soal kuat kerja, tapi juga kuat nerima kenyataan. Kadang realita gak sesuai ekspektasi, dan itu gak apa-apa. Kadang lu udah usaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap gak kayak yang lu mau. Ya udah, hidup emang gak adil. Tapi dari situ juga lu belajar buat ikhlas. Bukan pasrah, tapi sadar kalau gak semua hal bisa lu kontrol. Itu bukan kekalahan, tapi kedewasaan, Bejir. Dan lucunya deh, di tengah semua kelelahan itu, justru banyak yang mulai nemuin makna. Soalnya pas lagi capek-capeknya, lu jadi sadar mana yang penting dan mana yang cuma basa-basi hidup. Lu mulai ngerti kalau istirahat tuh bukan dosa. Lu mulai ngerti kalau berhenti sebentar gak bikin lu gagal. Kadang justru dengan berhenti lu bisa lihat arah lagi. Kayak naik motor malam-malam. Kalau lampu kabut terlalu tebel, lu berhenti bentar biar bisa lihat jalan dengan jelas. Burnout juga sering bikin lu sadar siapa yang beneran peduli sama lu. Pas lu down, gak semua orang bakal stay. Tapi yang bener-bener tulus, mereka bakal ada. Walaupun cuma bilang, lu gak apa-apa, istirahat aja dulu. Dan itu kecil tapi dalam banget. Karena di dunia yang semuanya serba cepet dan demanding, ketenangan tuh jadi barang langka, Bejir. Perjuangan tuh bukan cuma soal ngelawan dunia, tapi juga ngelawan pikiran sendiri. Ada hari di mana lu harus maksa diri bangun dari kasur. Ada hari di mana lu cuma bisa diem dan ngerasa gagal. Tapi yang penting, lu gak berhenti total. Lu jalan pelan, tapi jalan. Karena kadang progres gak harus spektakuler. Yang penting lu gak nyerah, Bejir. Intinya, bab ini tuh tentang berdamai sama rasa capek. Tentang ngerti kalau lu gak harus produktif tiap detik. Tentang ngelakuin ke diri sendiri, gue capek tapi gak apa-apa. Karena justru dari capek itu
lu bisa belajar arti keseimbangan. Hidup bukan cuma tentang ngejar mimpi, tapi juga tentang ngasih ruang buat diri sendiri bernafas. Dan kalau lu lagi di fase ini sekarang, ngerasa stuck, capek, atau ngebatin tiap malam, dengerin ini baik-baik. Lu nggak sendirian anjir. Semua orang pernah ngerasain fase ini, cuma beda cara ngadepinnya. Yang penting, jangan matiin api kecil di dalam diri lu. Sekecil apapun semangat yang tersisa, itu cukup buat bikin lu lanjut besok. Lu tahu nggak sih, di titik tertentu hidup tuh kayak game open world. Lu bisa kemana aja, lu bisa jadi siapa aja. Tapi kalau lu nggak punya arah, lu bakal muter-muter doang tanpa progres. Nah, di sini akhirnya semuanya balik ke refleksi tentang gimana hidup yang selama ini lu kejar ternyata bukan cuma soal angka, pencapaian, atau validasi sosial, tapi soal damai, bejir. Sesimpel itu tapi susah banget didapat, Jancap. Dulu mungkin lu mikir sukses itu pas punya gaji gede, bisa beli mobil, nongkrong di tempat fancy. Tapi makin kesini, makin sadar, sukses itu berubah bentuk. Sukses bisa sesimpel bisa tidur nyenyak tanpa mikirin utang. Sukses bisa sesederhana punya waktu buat sarapan bareng orang yang lu sayang. Sukses bisa sesantai, bisa rebahan tanpa rasa bersalah. Dan anjir, pas lu udah ngerasain fase hidup yang chaos banget, lu bakal sadar ternyata ketenangan tuh lebih mahal dari semua barang branded yang pernah lu pengen. Kadang hidup tuh gak butuh banyak jawaban. Lu cuma perlu berhenti bentar, tarik napas, dan sadar, anjir, gue udah sejauh ini ya. Karena kita sering banget sibuk ngejar the next thing sampai lupa ngasih tepuk tangan ke diri sendiri atas hal-hal kecil yang udah dilewatin. Lu udah pernah gagal, tapi lu bangkit. Lu pernah kehilangan arah, tapi lu tetap jalan. Itu aja udah bentuk sukses yang gak semua orang bisa punya, bejir. Yang bikin refleksi ini makin dalam tuh pas lu sadar kalau hidup bukan kompetisi. Lu gak perlu ngebandingin diri sama orang lain karena semua orang punya jam berangkatnya masing-masing. Ada yang sukses di umur 25, ada juga yang baru nemu passionnya di umur 40. Gak usah ngerasa tertinggal, karena kadang Tuhan ngasih delay bukan buat niksa, tapi buat nyiapin lu biar lebih siap nerima hasilnya nanti. Kayak, ya sabar dikit lah anjur. Bukan berarti gagal, cuman belum waktunya aja. Dan kalau ngomongin makna sukses, akhirnya lu bakal nemu kalau yang paling penting tuh bukan apa yang lu punya, tapi siapa lu jadi. Lu bisa kaya, tapi kalau mental lu berantakan, lu gak bakal bahagia. Lu bisa terkenal, tapi kalau gak ada kedamaian di hati, semua itu cuma noise. Sukses itu bukan soal tepuk tangan orang lain, tapi soal bisa lihat diri sendiri di cermin dan bilang, gue bangga sama yang gue jadi sekarang. Gak harus sempurna, gak harus wow, yang penting real, gak pura-pura kuat, gak pura-pura bahagia. Di fase refleksi ini juga, lu bahkan makin ngerti arti cukup. Kata yang simple tapi dalam banget, Janjok. Karena di dunia yang isinya kompetisi dan hustle culture, bisa ngerasa cukup tuh udah bentuk kemewahan sendiri. Lu bisa tetap berjuang, tapi dengan hati tenang. Lu bisa ngejar impian, tapi gak ngerasa dikejar waktu. Dan yang paling keren, lu bisa ngasih makna sendiri ke hidup lu, bukan ikut template yang ditentuin orang lain. Akhirnya lu nyadar, semua perjuangan, stres, dan lembur yang lu lewatin tuh bukan sia-sia. Itu semua proses pembentukan. Karena tanpa chaos, lu gak bakal ngerti arti tendang. Tanpa gagal, lu gak bakal ngerti rasa bangga. Tanpa capek, lu gak bakal ngerti nikmatnya istirahat. Hidup tuh kontras, bejir. Dan justru di kontras itulah lu bisa ngerasa hidup sepenuhnya. Jadi ya, makna sukses versi hidup ini bukan soal siapa paling cepat, siapa paling kaya, atau siapa paling keren. Tapi siapa yang paling bisa damai dengan hidupnya. Bisa nerima dirinya sendiri, bisa bersyukur tanpa harus ngebandingin, bisa bilang gue cukup tanpa rasa minder. Itu baru true peace of mind. Dan itu jauh lebih keren daripada pencapaian apapun yang bisa diposting di medsos, Jancok. Hidup gak butuh skenario, cukup dijalani. Akhirnya semua pelajaran ini nyatu jadi satu kesimpulan simple. Hidup tuh gak harus perfect. Yang penting genuine. Lu boleh gagal, boleh jatuh, boleh capek, asal lu gak berhenti jadi diri lu sendiri. Karena ujung-ujungnya yang bakal nemenin lu bukan pujian, bukan likes, tapi kedamaian batin lu sendiri. Jadi ya udah, jalanin aja hidup ini apa adanya. Nikmatin tiap fase, walaupun kadang rasanya absurd, Jancok. Yang penting lu masih bisa ketawa,
masih bisa mimpi, dan masih punya semangat buat bangkit lagi. Dan kalau suatu hari nanti lu duduk santai, ngopi sore sambil mikir, anjir ternyata semua perjuangan itu worth it juga ya. Nah, disitulah lu udah sampai di makna sukses yang sesungguhnya, Bejir.